Shalom semua, perkenalkan nama saya Rahel Manalu dengan NIM 241104007 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Kristen semester 3. Di sini, saya akan membuat tugas video untuk memenuhi ujian akhir semester saya dari mata kuliah Sistem Teori dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Nasib Tuan Lumban Gaul. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan manfaat teori sistem. Teori sistem adalah suatu pendekatan atau cara pandang yang melihat suatu objek, organisasi, atau proses sebagai kesatuan yang utuh, terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling memengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam teori sistem, setiap komponen tidak bisa dipahami secara terpisah, melainkan harus dilihat dalam hubungan dan interaksinya dengan komponen lain. Dalam konteks pendidikan, teori sistem memandang pendidikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur seperti peserta didik, pendidik, kurikulum, sarana prasarana, lingkungan, dan manajemen yang bekerja secara terpadu. Adapun tujuan utama dari teori sistem yaitu yang pertama, memahami cara kerja suatu sistem secara menyeluruh dan terintegrasi. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara komponen dalam suatu sistem. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem dalam mencapai tujuan. Yang keempat, menemukan solusi terhadap permasalahan dengan melihat akar masalah secara menyeluruh, bukan secara parsial. Manfaat teori sistem antara lain yang pertama, membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat karena mempertimbangkan seluruh komponen sistem. Yang kedua, mencegah terjadinya ketimpangan antar bagian sistem. Yang ketiga, memudahkan evaluasi dan perbaikan sistem secara berkelanjutan. Adapun yang keempat, yaitu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar unsur Adapun yang keempat yaitu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar unsur dalam sistem pendidikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sikdisnas. Adapun tujuan dari sistem pendidikan Indonesia adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sistem pendidikan Indonesia terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, peserta didik sebagai subjek utama pendidikan. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pelaksana proses pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum sebagai pedoman dan arah pembelajaran. Yang keempat, sarana dan prasarana sebagai pendukung proses pendidikan. Yang kelima, pendanaan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan sistem. Dan yang keenam, lingkungan pendidikan meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu jenis-jenis teori sistem dalam pendidikan, konsep dan implementasinya. Yang pertama ada sistem terbuka atau open system. Dengan konsep, sistem terbuka adalah sistem yang berinteraksi dengan lingkungan luar dan sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan tersebut. Adapun implementasi dalam pendidikan, yang pertama, sekolah menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Yang kedua, adanya kerjasama antara sekolah dengan orang tua, industri, dan masyarakat. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pembelajaran. Yang kedua ada sistem tertutup atau closed system dengan konsep sistem tertutup adalah sistem yang relatif tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar dan lebih bersifat internal. Adapun implementasinya dalam pendidikan, yang pertama, aturan sekolah yang ketat dan seragam tanpa banyak penyesuaian dengan kondisi luar. Yang kedua, kurikulum yang kaku dan kurang responsif terhadap perubahan sosial. Sistem ini jarang diterapkan secara murni dalam pendidikan modern. Yang ketiga ada sistem input, proses, dan output dengan konsep pendidikan dipandang sebagai proses transformasi input menjadi output melalui suatu proses tertentu. Adapun implementasinya dalam pendidikan, yang pertama ada input, meliputi peserta didik,
guru, kurikulum, serta sarana dan prasarana. Yang kedua, proses yang meliputi kegiatan belajar mengajar, bimbingan, dan evaluasi. Dan yang terakhir ada output yang meliputi lulusan yang memiliki komponen pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang keempat ada sistem sosial dengan konsep pendidikan sebagai sistem sosial yang melibatkan interaksi manusia dengan nilai, norma, dan budaya. Adapun implementasinya dalam pendidikan yaitu yang pertama, interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, penanaman nilai moral, etika, dan budaya di sekolah. Yang ketiga yaitu sekolah sebagai agen sosialisasi dan pembentukan karakter. Adapun yang terakhir, sistem manajemen pendidikan dengan konsep menekankan pendidikan sebagai sistem yang dikelola melalui fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Adapun implementasinya dalam pendidikan yang pertama, penyusunan program sekolah berbasis visi dan misi. Yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan sekolah. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja guru dan mutu pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.